10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Shalom, Bapak Ibu adik-adik semua. Sebelum kita ibadah sekolah minggu online, ada beberapa panduan bagi orang tua dan adik-adik untuk beribadah di rumah. Yang pertama, adik-adik harus tahu Tuhan Maha Adil. Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, persiapkan anak sebelum beribadah dengan berpakaian rapi, ibadah di ruang tamu, menyiapkan Alkitab, aktivitas sekolah minggu, dan pundi persembahan, sehingga mereka beribadah dengan baik dan tertib. Yang ketiga, dampingilah anak dengan kesabaran dan disiplin saat beribadah, sehingga mereka mengikuti ibadah dengan berdoa, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, bantu anak buat aktivitas sekolah minggu dan menghafal ayat. Selamat mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan adik-adik semua. Shalom teman-teman, shalom minggu. Wow, berjumpa lagi di Shade Kids ya, sama Kakak Agus, ada Kakak Ivon, ada Kakak Ibe, dan satu lagi Kak Kris. Kita tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Nah, adik-adik semuanya sudah siap ya memuji Tuhan? Siap. Siap dong? Siap. Bagus. Nah, oleh sebab itu semua bangkit berdiri. Semuanya bangkit berdiri. Nah, dalam posisi doa ya, sikap doanya bagaimana adik-adik? Lipat tangan dan tutup matanya ya, kita berdoa. Ikuti kakak berdoa ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih Karena Engkau menyertai kami sepanjang minggu ini. Saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama memuji dan menyembah-Mu. Mari Engkau hadir, melawat dan menjamahkan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Amin. Oke, teman semua, Duluan kita mau angkat pujian
tenang, duduk yang manis, duduk yang rapi. Karena saat ini kita mau lebih lagi menyembah Tuhan, kita mau lebih lagi memuji nama Tuhan. Haleluya, semua sikap doanya. Kita akan pujian ini. Saat berdoa Tuhan bekerja. Kita mau imani pujian ini. Kita mau sungguh-sungguh menyanyikan. Kita percaya ketika kita berdoa Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya.
kasih Tuhan buat hadirat-Mu Tuhan. Sepanjang kami beribadah Tuhan, Engkau melawat kami Tuhan. Amin. Dan tiba saatnya Tuhan, Kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau memberkati kami Tuhan. Berkati telinga kami, hati kami Tuhan, bahkan pikiran kami Tuhan, agar kami senantiasa sungguh-sungguh dapat mengerjakan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap sama-sama katakan amin. Kita tepuk tangan dong. Esau dan Yakub adalah saudara kembar, anak dari bapak Ishak dan ibu Ribka. Walaupun Esau dan Yakub saudara kembar, namun mereka sangat berbeda. Esaulah yang pertama lahir, warnanya merah, badannya berbulu dan bekerja sebagai pemburu yang suka tinggal di padang. Sedangkan Yakub seorang yang tenang dan suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sedangkan Ribka mengasihi Yakub. Esau, pergilah berburu, karena aku ingin memakan daging hasil buruanmu. Baiklah ya, aku kan jago berburu. Aku akan bawa pulang hasil buruanku. Baiklah. Ayah, Ya. aku kan mau pergi memburu. Haha, emangnya kamu bisa berburu? Kamu kan anak manja. Kamu itu di rumah aja, gak usah keluar-keluar. Ayah pilih kasih. Ayah lebih mengasihi Esau daripada aku. Jangan sedih anakku Yakub. Ayahmu juga mengasihimu. Ayahmu Ishak tidak tahu bahwa Allah sudah berfirman ketika ibu berdoa. Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Pada suatu kali, Yakub sedang memasak sesuatu. Pulanglah Esau dari berburu, namun dia tidak mendapatkan buruan. Dia sangat lelah dan lapar. Ketika dia sampai ke rumah, dia mencium bau masakan yang sangat enak. Esau lalu menghampiri Yakub dan berkata, Wah, baunya enak sekali. Apa yang kau masak itu, Yakub? Sup kacang merah. Berikanlah kepadaku sedikit. Aku ini sangat lelah dan lapar. Berikanlah aku semangkuk kacang merah itu. Boleh, tapi kau harus memberi hak kesulunganmu. Aku akan memberikannya. Aku sudah tidak peduli lagi dengan hak kesulungan itu. Sebentar lagi aku akan mati. Aku akan memberikan kepadamu. Tetapi berikanlah dulu sup kacang merah itu kepadaku. Nanti aku akan memberikannya kepadamu. Bersumpahlah. Baiklah. demikianlah Esau menjual hak kesulungannya kepada adiknya Yakub dengan makanan. Esau tidak menghargai hak kesulungan yang diberikan oleh Tuhan atau ayahnya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sekarang kita tepuk tangan dong buat teman-teman kita. Wow, luar biasa. Jadi adik-adik, hari ini kita akan sama-sama belajar dari kisahnya Esau dan Yakub, ya, bagaimana mereka ya sama-sama anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, tapi apa yang terjadi cuma karena hak kesulungan membuat akhirnya mereka menjadi bermusuhan. Nah, di sini apa yang kita mau pelajari dari kisahnya Esau dan Yakub? Oke, sebelumnya buka di Alkitabnya dalam Kejadian yang ke-25 ayatnya yang ke-34, ya. Kejadian 25 ayatnya yang ke-34. Kakak Nila baca ya. 1, 2, 3. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Nah, adik-adik, secara
hari yang memang yang berhak untuk menerima berkat hak kesulungan itu adalah siapa adik-adik? Adalah Esau. Tetapi kenapa sejak mereka dalam kandungan ibu mereka, yang dalam kandungannya ibu Ribka, Tuhan sudah memberi pesan kepada Ribka bahwa yang akan menerima hak kesulungan itu adalah Yakub. Nah, kenapa sih? Kenapa bukan Esau sih? Ya kenapa bukan? Saya menerima kan Esau. Esau kan anak pertama tuh adik-adik. Tapi kenapa? Nah, di sini adik-adik, karena Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Nah, jadi di sini Tuhan sudah tahu hatinya Esau, bahwa Esau tidak menghargai berkat yang harus dia terima. Padahal Tuhan sudah memberikan bahwa itu berkat menjadi bagiannya, tetapi Tuhan tahu dalam kedalaman hatinya Esau tidak menghargai berkat yang dia harus terima, sehingga yang layak untuk menerima berkat itu adalah siapa? Yakub. Jadi adik-adik, di sini kita harus belajar bahwa setiap berkat yang kita sudah terima daripada Tuhan, keseluruhan atau berkat yang Tuhan sudah sediakan kepada kita harus belajar untuk menghargai, ya. Jadi jangan bilang, "Ini kakak berarti karena saya anak bungsu saya tidak dapat apa-apa." Semua dapat, ya, semua dapat. Mau anak pertama, anak kedua, semua dapat. Yaitu berkat keselamatan, kesulungan, itu berkat keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Nah, ketika kita sudah mendapat berkat itu adik-adik, sekolah minggu kita tidak boleh kita tidak boleh melepaskannya. Ya, kita tidak boleh meninggalkan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi Tuhan itu sudah mengetahui, Tuhan tahu dalam hati kita. Nah, sekarang coba buka di ayat 1 Samuel 16. 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-7. Ya, ini menjadi ayat hafalan anak-anak sekolah minggu di rumah ya. Buka 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Ya, kakak Nela baca. Di bagiannya yang ke-C, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, jadi berkat itu akan tercurah kepada anak-anak yang memiliki hati yang baik. Ya, nah, mungkin setiap anak-anak sekolah minggu mungkin punya karakter yang berbeda-beda. Ada mungkin yang cengeng, ada mungkin yang suka malas atau apa. Mungkin, tapi ketika dia berubah, ketika dia sungguh-sungguh berubah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati anak-anak sekolah minggu. Oleh karena itu anak-anak sekolah minggu sejak kecil kita harus apa? Kita harus beribadah supaya apa? Supaya kita berubah. Nah, kalau kita berubah, hati kita berubah, akan percaya bahwa berkat keseluruhan atau berkat yang daripada Tuhan itu akan menjadi bagian kita. Siapa sini mau menerima berkat daripada Tuhan? Siapa sini mau diberkati Tuhan? Ya, yang pertama adik-adik, milikilah hati yang benar di hadapan Tuhan. Milikilah hati yang suci di hadapan Tuhan. Kita harus punya hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan melihat hati kita. Selain kita memiliki hati yang baik adik-adik, kita juga harus memiliki sifat yang baik. Ya, kita lihat Esau. Esau sombong dengan segala apa yang dia punya. Nah, anak-anak begitu pun juga mungkin Yakub juga punya kelemahan adik-adik. Mungkin dia penipu, tetapi karena dia mau berubah. Oleh karena itu adik-adik, selain kita memiliki hati yang baik, karena Tuhan melihat hati kita juga harus menjadi anak Tuhan yang baik. Kenapa? Karena orang melihat kebaikan kita. Jadi anak-anak sekolah minggu, hendaklah kebaikan hatimu diketahuilah orang, diketahui oleh semua. Oke, siapa sih yang mau menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan? Yang pertama tadi apa? Milikilah hati yang benar atau hati yang kudus, hati yang tulus. Yang kedua, hendaklah kebaikanmu juga diketahui oleh teman-teman. Supaya apa? Semua teman-temanmu, mungkin orang tuamu atau mungkin teman-teman sekolah minggu bisa melihat Tuhan di dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu. Ayo sekarang kita tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Oke, semua adik-adik tutup Alkitabnya. Mari kita satu dalam doa. Oke, Kakak Nela mau, kalau ada mungkin di sini yang sering bertengkar, ya, sama kakaknya kah, sama adiknya, mungkin ada yang pernah merasa seperti Yakub, papa pilih kasih, mama pilih kasih. Nah, mulai hari ini harus bertobat, minta ampun sama Tuhan. Lebih baik anak-anak sekolah minggu, kalau Tuhan, saya mau punya hati yang baik supaya Tuhan memberkati saya. Jadi anak-anak sekolah minggu, kalau mau jadi anak-anak sekolah minggu yang diberkati, ayo mari kita memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Oke, semua masing-masing berdoa kepada Tuhan. Ayo masing-masing berdoa sama Tuhan. Nanti Kakak Nela akan pimpin dari sini untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Mungkin selama ini Tuhan,
saya memiliki hati yang jahat. Saya suka marah, saya suka benci, saya tidak menghormati orang tua, atau mungkin saya suka pukul kakak adik saya. Saat ini saya mau minta ampun Tuhan. Saya tidak mau menjadi anak sekolah minggu yang tidak diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, mulai hari ini saya mau berubah. Saya mau punya hati yang benar, dan saya mau berbuat baik kepada teman-teman saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wow. Oke adik-adik, jangan lupa ya ayat hafalannya ya. Dalam 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-7C. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, kita harus punya hati yang baik supaya kita diberkati oleh Tuhan. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu, hari ini akan ada teman kita, adik kita akan bersaksi di mana Tuhan sudah menjawab doanya. Oke, sama-sama kita saksikan teman kita. Ayo silakan. Ayo tepuk tangannya dong. Halo, namanya siapa? Bill. Bill hari ini katanya mau bersaksi ya? Iya. Bill mau bersaksi. Oke, kita maju-maju supaya suaranya bisa dikedengaran ya. Oke, silakan Bill. Bill mau saksikan apa? Nah, doa yang pertama Bill itu minta rumah yang besar. Nah, terjawab doanya Bill, rumah yang besar. Yang rumah juga. Yang kedua rumah yang punya 2 lantai. Yang ketiga dekat dengan gereja. Yang keempat dapat es krim 1 ember. Dan kelima Bill dapat melayani Tuhan. Wah, jadi Tuhan menjawab berapa tadi doanya? Ada 5 doa. 5 doa. Jadi semua Tuhan sudah jawab? Sudah. Tepuk tangan dong. Jadi anak-anak sekolah minggu kalau mau mau dijawab doanya, kita harus apa? Berdoa dengan sungguh-sungguh. harus memiliki apa? Hati yang baik. Oke, terima kasih ya Bill. Oke, terima kasih Tuhan berkati. Nah, adik-adik sekolah minggu, kalau ada kesaksiannya mungkin tidak sempat ketemu sama Kakak Nela datang di sini sama-sama, tapi bisa mungkin rekam di rumah. Ya, apakah mungkin mau menyanyi buat Tuhan atau mungkin mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan? Silakan. Jadi bisa kirim di bawah nomor ini ya. Nanti akan digabung dalam ibadah sekolah minggu. Oke, itu mungkin saja penyampaian, dan mungkin selama minggu depan ini kita masih ibadah online. Jadi tetap semangat untuk beribadah ya. Oke, adik-adik, mungkin juga hari ini sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu, kalau anak sekolah minggu punya uang persembahan ya, bisa kita akan berdoa buat persembahan. Jadi persembahannya ini adik-adik sekolah minggu bisa dikumpulkan di amplop, kasih bawa di gereja, kasih Kakak Agus, atau bisa ditransfer ke nomor rekening sekolah minggu. Jadi ini nomor rekening sekolah minggu ya, bisa transfer di nomor rekening sekolah minggu. Oke, ya, yang sudah ada persembahannya, angkat tangannya di atas, bawa angkat persembahannya. Kakak Nela mau berdoa buat persembahan. Tuhan Yesus, ini persembahan kami, berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi, supaya ke depan mereka bisa juga memberi, karena ketika mereka memberi Tuhan, kami percaya mereka tidak akan pernah kekurangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memberikan yang terbaik. Haleluya, amin. Oke, semua bangkit berdiri. Ayo semua, pasukan Kristus, siap. Yes, yes, yes. Oke deh, semua angkat tangannya. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur Engkau sudah memberkati ibadah sekolah minggu kami dari awal sampai akhirnya Tuhan. Dan saat ini sebelum kami mengakhiri ibadah sekolah minggu, kami berdoa biar Tuhan memberkati kami semua seperti Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu yang lain Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami terus berdoa biarlah kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang cinta Tuhan, menjadi anak-anak sekolah minggu yang tetap setia beribadah, supaya kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang selalu diberkati dalam Engkau Tuhan. Berkati juga orang tua kami Tuhan, berkati juga gereja, berkati juga Oma Gembala bersama
Bapak Gembala, berkati semuanya supaya kami tetap setia beribadah kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa buat guru-guru sekolah minggu El Shaddai, biar semua guru-guru sekolah minggu tetap setia, tetap sehat Tuhan untuk melayani kami di Departemen Sekolah Minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, biar berkat Abraham, Ishak dan Israel itu menjadi bagian kami dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Semua sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kalian dari kita pas sampai di apa? Kalian baca sampai suka tinggal di kemah, ya? Itu si Yakub. Nah, habis itu jadi kan kalian ketawa, senyum, bahagia. Nah, pas kalian Ishak sayang kepada Ishak, pada waktu dan Ishak sayang kepada Ishak. Dengar dulu. Esau, pergilah berburu karena aku ingin makan hasil buruanmu. Baiklah ayah, aku kan jago berburu. Tunggu hasil buruanku, aku akan membawanya pulang. Baiklah. Nanti aku akan memberikan padamu. Bersembahlah. Baiklah.